Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Berjumpa lagi dengan saya, Robert, si tukang kaset. Di video kali ini, saya akan membawakan alur cerita film yang berjudul One Piece The Series episode kedua. Film ini rilis di tahun 2023, mendapatkan banyak perhatian dari para fansnya. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita dengarkan. Sebelum alur cerita dimulai, sudilah kalian untuk mengklik tombol subscribe, like, dan komen di bawah, agar saya dapat AdSense dan untuk mengganti konsumsi saya selama pembuatan video ini. Terima kasih. Film dimulai dari Luffy kecil yang sedang mencoba kekuatan barunya. Karena membuat barang-barang berantakan, kemudian Makino sang penjaga warung menasehati Luffy, kalau memakan buah iblis ada konsekuensinya. Di mana pengguna buah iblis tidak akan bisa berenang. Setelah itu datang Shanks yang memberitahu, kalau sebentar lagi, mereka akan pergi. Mendengar itu, membuat Luffy menjadi murung. Di adegan film berikutnya, setelah mendapatkan peta dari markas Angkatan Laut, Nami kemudian berusaha untuk membukanya. Tapi Luffy terus saja mengganggunya, sampai membuat Nami melempar topi jeraminya. Terlihat Luffy sangat menyayangi topinya, dan tidak ingin sampai hilang. Setelah lama dicoba, akhirnya brankas tersebut terbuka, di mana isinya adalah peta menuju ke Green Line. Kemudian Nami menjelaskan, kalau lautan dibagi menjadi 4 bagian. Pada di garis bujur, terdapat sebidang tanah yang disebut sebagai Red Line. Sementara garis lintang di tengah dunia, adalah lautan yang disebut dengan Grand Line. Yang konon katanya, lautan ini sangat berbahaya, karena diisi bajak laut kejam, monster laut dan armada angkatan laut yang sangat kuat. Tidak lama kemudian, kapal mereka ditembak suar merah. Dari kejauhan, mereka mengira ditembaki oleh angkatan laut. Ternyata asap merah itu membuat mereka pingsan dalam sekejap. Sebelum pingsan, Luffy dengan memanfaatkan kemampuan karetnya. Ia berusaha menyembunyikan peta di dalam perutnya, dengan cara menelannya. Luffy juga melihat kapal bajak laut mendekat ke kapalnya. Saat terbangun mereka bertiga sudah dimasukkan ke dalam kotak. Tidak hanya itu, semua senjata dan peralatan juga diambil. Tiba-tiba kotak tersebut terbuka dengan sendirinya, di mana mereka sekarang berada di atas panggung pertunjukan sirkus. Di sana juga banyak penonton, yang seperti dipaksa menonton dalam keadaan diborgol kakinya. Tak lama kemudian, sang bajak laut bernama Buggy datang. Dia sangat kesal karena pertunjukannya sangat-sangat mengecewakan. Kemudian Luffy-nya teringat, kalau Buggy terkenal karena hidungnya yang aneh. Mendengar itu membuat Buggy kesal, karena ada yang menghina hidungnya. Buggy juga mengatakan, kalau dia sebenarnya sudah merencanakan untuk mencuri peta dari tangan Morgan. Tapi sayangnya, Buggy kalah cepat dengan Luffy dan kawan-kawan. Buggy sangat menginginkan petanya, karena dia ingin mencari One Piece dan ingin menjadi raja bajak laut. Kemudian Zoro memberikan ancaman agar semua awak kapal Buggy untuk menyerah saja. Namun Buggy sama sekali tidak takut dengan ancaman Zoro. Setelah itu, Nami berkata akan memberikan orang yang spesial sebagai ganti petanya. Dengan cepat, Nami mengalihkan perhatian dengan melempar topinya Luffy agar dia bisa kabur. Namun ketika keluar tenda, betapa terkejutnya Nami melihat sisi kota yang telah hancur. Buggy ternyata mengetahui kalau petanya ada di perut Luffy. Setelah itu, Buggy menyuruh anak buahnya untuk menahan Nami dan Zoro. Adegan lain di film menceritakan. Di kota Shelton, terlihat Koby mulai mendaftar menjadi angkatan laut. Di sana, para pasukan muda berbaris untuk menyambut wakil Laksamana yang bernama Garp, yang datang ke markas. Kemudian Morgan mencoba menjelaskan kejadian pencurian peta di kantornya. Saat sedang berjalan, Garp sepertinya menaruh curiga pada Koby. Kemudian adegan film berpindah, terlihat Nami dan Zoro yang ditahan. Terlihat Zoro sangat kesal pada Nami, karena tadi meninggalkannya begitu saja. Di sini Nami sekali lagi meminta Zoro untuk mempercayai dirinya, kalau Nami bisa membantu membebaskan Zoro. Di tempat lain, terlihat Luffy sedang diinterogasi oleh Buggy, mengenai petanya. Karena interogasi berjalan alot, Buggy pun mengambil topinya Luffy. Dari sini Buggy pun teringat, kalau Shanks adalah bajak laut yang memakai topi yang sama, seperti yang Luffy pakai. Ternyata Buggy dan Shanks dulunya pernah satu kapal, dan sama-sama menjadi awak kapal bajak laut. Namun Buggy merasa kecewa, karena Shanks pernah mengkhianatinya.
Setelah itu, Buggy meminta anak buahnya untuk terus menarik tali yang mengikat Luffy. Merasa muak karena Luffy menolak keinginannya. Buggy ingin menjadikan anak kecil sebagai sasarannya. Luffy yang tak terima kalau Buggy akan menyakiti anak kecil itu. Luffy pun berusaha melepaskan ikatannya. Dengan kesal, Luffy memukul Buggy dengan keras sampai kepalanya terlepas. Ternyata Buggy adalah salah satu pengguna buah iblis yang bernama Barabatan Nomi. Kekuatan buah iblis itu membuat dia bisa melepas bagian tubuhnya. Dan tanpa diduga, satu tangan Buggy melepaskan gas yang membuat Luffy pingsan. Cerita berpindah ke Nami. Nami masih saja berusaha untuk membuka gembok pintu. Tak lama kemudian, datang anak buah Buggy yang bernama Kabaji. Kedatangan Kabaji bertujuan untuk membalaskan dendamnya, karena Zoro pernah menghabisi saudaranya. Setelah itu Kabaji memutar Zoro, kemudian Kabaji melemparkan pisau seperti pada pertunjukan sirkus. Sementara di markas Angkatan Laut, Tobi dipanggil untuk menghadap wakil Laksamana, Garp. Di sini Garp masih curiga, dengan motif Tobi untuk bergabung ke Angkatan Laut. Karena sebelumnya Garp juga mengetahui, kalau Tobi pernah bekerja untuk bajak laut. Kemudian Tobi bercerita, kalau dulu dia ditawan oleh bajak laut Alvida. Namun setelah itu, datang Luffy yang menyelamatkannya. Mendengar nama Luffy seperti tidak asing bagi Garp. Kemudian Garp bertanya, kenapa Tobi tidak berkata yang sejujurnya dari awal. Tobi sengaja menyembunyikan masa lalunya, karena takut ditolak masuk Angkatan Laut. Kemudian Garp berkata, kalau kejujuran adalah landasan utama dari Angkatan Laut. Cerita mundur kembali di mana saat Luffy masih kecil. Terlihat sekelompok bajak laut jahat datang lagi ke bar. Di sini Luffy berusaha untuk mengusir mereka. Tak terima diusir, ketuanya langsung mengangkat Luffy dan ingin membantingnya. Di saat yang tepat, datang Shanks yang ingin menyelamatkan Luffy. Kemudian ketua bajak laut itu meminta anak buahnya untuk menghabisi Shanks dan awak kapalnya. Namun nyatanya, mereka semua tidak sebanding dengan kehebatan para awak kapal Shanks. Dengan mudah awak kapal Shanks menghabisi mereka semua. Adegan film berpindah ke cerita Buggy. Kemudian kita diperlihatkan, Luffy dimasukkan ke dalam drum yang diisi air laut. Karena air laut membuat pengguna buah iblis menjadi lemah. Di sini Luffy percaya kalau Nami dan Zoro akan menyelamatkan dirinya. Film berpindah lagi ke cerita masa kecil Luffy. Ternyata ketua bajak laut jahat itu membawa Luffy ke tengah laut. Tanpa mereka sadari, muncul seekor monster laut yang membalikkan kapal. Si ketua bajak laut jahat itu dimakan oleh monster laut itu. Sementara Luffy tenggelam akibat efek dari buah iblis yang melemah ketika terkena air laut. Tak lama kemudian datang Shanks menyelamatkan Luffy. Tiba-tiba monster itu datang lagi untuk memakan mereka berdua. Dengan kekuatannya, Shanks berhasil mengusir monster itu. Akibat dari serangan mendadak itu, membuat salah satu tangannya Shanks hilang. Di sini Luffy menyesali perbuatannya, karena dirinya, masalah ini bisa terjadi. Namun Shanks tidak mempermasalahkan, asalkan Luffy selamat. Adegan film berpindah ke Zoro. Kabaji masih saja melempari pisau ke arah Zoro. Karena lemparannya mendekati tangan Zoro, membuat Zoro bisa melepaskan ikatannya dan menghajar Kabaji, hingga membuat Kabaji pingsan. Setelah bebas, Nami dan Zoro kembali ke panggung untuk menyelamatkan Luffy. Karena terlalu lama di dalam air, membuat Luffy melemah dan Luffy akhirnya memuntahkan petanya. Setelah itu Buggy melepas semua bagian tubuhnya, agar bisa mengalahkan Nami dan Zoro. Kemudian Buggy menggunakan pisau untuk menyerang Luffy. Salah satu pisau tersebut mengenai topinya Luffy sampai bolong. Kemudian Luffy memiliki ide untuk memasukkan bagian tubuh Buggy ke dalam peti. Hal itu membuat tubuh Buggy menyusut, dan hanya menyisakan kepala, tangan dan kaki. Setelah itu Luffy melempar Buggy sampai keluar tenda kemudian Luffy memberikan petanya ke Nami karena Luffy mempercayai Nami sebagai navigator kapal. Sebelum pergi mereka, membebaskan masyarakat kota yang ditawan oleh Buggy. Sementara itu, di markas Angkatan Laut. Wakil Laksamana Garp sedang menghukum Kapten Morgan karena terbukti melakukan korupsi. Karena bagi Garp, hal ini sangat menodai jiwa Angkatan Laut. Dengan ini, akhirnya Garp sendirilah yang akan memimpin pasukan muda untuk menumpas bajak laut. Cerita berpindah ke Luffy. Setelah berhasil membebaskan seluruh warga di pulau itu, sebagai ucapan terima kasih.
Penduduk lokal memberikan bekal untuk Luffy dan kawan-kawan. Karena telah membebaskan mereka dari tangan bajak laut bagi. Adegan film berpindah lagi ke masa lalu, sebelum Shanks dan awak kapalnya pergi. Shanks mendatangi Luffy untuk mengucapkan salam perpisahan. Di sini Luffy mulai menerima keadaan, kalau dirinya memang belum siap untuk ikut. Luffy juga mengatakan, kalau suatu saat nanti dia akan layak untuk menjadi awak kapalnya, dan menjadi lebih hebat dari Shanks. Mendengar itu, Shanks memberikan topinya yang merupakan barang yang paling ia sayangi. Dan berjanji suatu saat nanti, jika mereka akan bertemu lagi, Luffy harus mengembalikan topinya. Kemudian adegan berpindah di atas kapal, di mana Nami memperbaiki topinya Luffy. Nami mengerti, kalau topi itu sangat berarti bagi Luffy. Tak lama kemudian, Nami masuk ke dalam kapal. Terlihat Nami menggunakan alat komunikasi secara diam-diam, yang sepertinya Nami mencoba menghubungi seseorang yang belum kita ketahui. Siapa orangnya? Kita saksikan di episode ketiga. Oke kawan-kawan. Setelah mendengar sampai habis alur cerita ini, langsung saja kalian klik kolom deskripsi dan klik episode One Piece episode ketiga. Dan ada juga loh, alur cerita film lainnya. Semoga teman-teman mengerti dan terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Dan, sampai jumpa di film berikutnya.